Diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid, sesungguhnya Utsman bin Affan aroda binal masjidah. Jadi sesungguhnya Utsman bin Affan berkeinginan untuk membangun masjid. Fakarihan nas zalika wa ahabbu ayyada'am ala hayatihi. Kemudian kayak ini kan mau jamin ya, mau dirubah maksudnya. Nah dulu tuh ada masjid yang mau bangun masjid ya. Sayyidina Utsman berkeinginan untuk bangun masjid, tapi udah ada masjid maksudnya mau dibagusin. Fakarihan nas zalika wa ahabbu ayyada'am ala hayatihi. Kemudian orang-orang tidak menyukai keinginan Utsman bin Affan tersebut. Wa ahabbu ayyadam, dan mereka lebih senang apa adanya masjid itu. Jadi nggak mau dibagusin masyarakat. Faqala, kemudian Utsman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu bil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun untuknya sama seperti yang ia bangun ketika di dunia. Maksudnya begini, besok nanti bongkar di masjid musola dan akan dijadikan masjid, itu kan perlu biaya ya. Perlu biaya. Kemudian panitia musola jami yang akan nanti mau rencana dijadikan masjid ini memberi suatu kabar kepada masyarakat di sini ya, barang siapa yang mau menginfakkan sebagian hartanya dalam rangka pembangunan Masjid Nurul Jami, himbau maksudnya masyarakat itu, jika ada yang menyumbang ya, berarti dia membangun masjid, nanti imbalannya kita nggak di sini, uang yang kita keluarkan itu nanti kita akan dibangunkan nanti, yaitu di surga, maksudnya rumah di surga. Jadi kata baginda Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu bil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maksudnya ketika di dunia sekarang kita bangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun untuknya sama seperti yang ia bangun di dunia. Jadi kalau kita punya harta, ini kan harta titipan ya. Semua yang kita punya dititipkan, anak, harta ya. Makanya Buya Hamka membagi harta itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah harta yang kita belanjakan. Kita kan Pak, kalau habis gajian ya, kalau sekarang kebanyakan orang gajinya bulanan, sebulan sekali kita belanja. Kita ajak istri kita belanja untuk kebutuhan dapur kita selama sebulan ya. Itu kata Buya Hamka nanti akan jadi kotoran.
yang kita belanjakan itu tuh, yang kita makan jadi kotoran. Satu. Yang kedua, harta itu apabila kita meninggal dunia, harta itu akan berpindah tangan. Kalau kita punya warisan, bisa ke anak kita, ya, punya rekening, pindah ke istri kita. Kita tinggal tuh harta kita. Terus yang ketiga, harta itu yang kita infakkan. Kita ada masih itu dijamin kita infakkan harta kita sebagian, ya. Enggak semuanya, sebagian, ya. Itu nanti itu yang kita bawa. Suatu contoh, ya, kita punya uang 100.000, kemudian kita sedekahkan, ya, 20.000 atau 10.000, itu yang nyangkut yang 10 atau 20.000, ya. Kalau kita nggak pandai-pandai dalam hal ini, kita nggak punya tabungan nanti di akhirat. Jadi harta itu ada tiga. Satu, yang kita makan jadi kotoran, yang kita tinggal kalau kita meninggal nanti akan jadi rebutan, jadi warisan, pindah tangan harta itu ke anak cucu kita atau istri kita itu. Yang ketiga, itu harta yang kita infakkan, itulah yang kita bawa. Makanya nanti dibentuk kepanitiaan masjid ini, nanti dibawa kepada masyarakat. Bersyukurnya lingkungan punya masjid, ya. Andaikan ya, ada lain-lain, misalkan ada orang presiden, ada pengajian, kan beda ya, pakai murid yang enggak masalah. Yang penting kita dalam kehidupan bermasyarakat kompak, ya. Sama kayak pemilu ini, ya. Sekarang kan lagi zamannya hangat-hangatnya politik. Kita gara-gara beda partai nggak nanya sama tetangga, seharusnya nggak boleh begitu. Itu namanya kan kurang demokrasi, ya. Biasanya masa gara-gara beda partai kita, mari kita himbau masyarakat, ada kesatuan, ada kebersamaan, itu lah. Lidi, ya, sapu awalnya lidi satu, ya. Kalau kita lidi itu banyak bergabung jadi sapu, akan kuat dan kokoh. Banyak buktinya, ya. Kemudian pelangi itu berupa beda warna, kan? Itu jadi indah karena kebersamaan, kebersatuan. Marilah kita himbau masyarakat kita agar kita bersatu, keutuhan kesatuan ini kita jaga. Hadis yang kedua yaitu Babu Fadlul Masajid, bab tentang keutamaan masjid. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul biladi ilallahi masajid. Kata baginda Rasulullah, ya, Allah itu lebih suka tuh, ya, pada masjid-masjid, ya. Wa abghadul biladi ilallah wa aswaquha, dan Allah tuh sangat benci dengan pasar. Kenapa pasar benci? Ya, karena di pasar itu banyak maksiatnya, banyak orang seperti yang mengurangi timbangan, ada warung makan, ya, makan tempe, makan 3, bayarnya 2, ya, maksiatnya. Jadi Allah tuh lebih suka dengan masjid karena kumpulan orang-orang soleh, kumpulan orang-orang baik. Dan kalau pasar tempatnya maksiat, banyaknya setan. Jadi Allah lebih suka. Bagaimana kalau ada pasar kemudian di tengah-tengahnya ada masjid yang sekarang udah banyak nih, ya, pasar-pasar impres, ada masjid, nah, itu bagus, akan mengurangi daripada kesibukan pasar tersebut dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Nah, makanya kita ini ada masjid, ya, lebih enak, ya. Kita sholat bisa berjamaah, keluarga kita bisa ajak, ya, anak istri kita, karena mendekatnya dengan masjid, ya. Yang jauh aja ada yang jauh-jauh datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita depan masjid malah cuma lewat doang datang, tapi dia
ke puncak Cisarua, sampai ke Ciwidey, sampai bahkan ke Bali, ke luar negeri, sampai masjid yang di depan rumah dia nggak tengokin, diriwatin aja. Ketika dia meninggal, jenazahnya baru dibawa ke pengurus, dibawa masjid nanti juru jami. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita masih ada kesempatan untuk merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Ya, semua ini adalah berawal dari diri kita sendiri, dan umumnya kita akan bergaul. Kalau kita bergaul dengan lingkungan baik, insya Allah ya kita akan menjadi orang baik. Tapi kalau kita bergaulnya dengan masyarakat yang kurang bagus, kurang baik, ya kita mau nggak mau kita akan ikut kepada mereka. Ya mudah-mudahan kita di sini termasuk golongan orang yang baik. Ya Pak ya. Kita tutup dengan Fatihah. Ya. Semoga segala hajat yang kita niatkan pada malam ini, wabil khusus daripada Sholikhul Bait ya. Ya kita udah baca khutmul, kita udah baca Raqibul Adan, itu wali Allah semua. Nah, kemudian Rasulullah kita hadirkan. Insya Allah hajat dan niat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil jiniyah wa ilahat Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Sholikhul Bait, yaitu Bapak Sapuddin, kepada Bapak Ustaz Sudirman, dan juga Bapak Arif ya, semua sejajaran pengurus ya. Semoga senantiasa selalu kesehatan. Dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pantas, kurang sopan, adab kami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.